Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Alif Teradila dari kelas 10 TKJ 1 SMK Negeri 1 Balongan. Kali ini saya akan menjelaskan tentang NAT, Network Address Translation. Apa itu NAT? Pengertian NAT adalah mekanisme pada router atau firewall yang berfungsi untuk mengubah atau menerjemahkan alamat IP dari jaringan private menjadi alamat IP publik atau sebaliknya ketika data dikirim melalui internet. Pada jaringan komputer, perangkat seperti laptop, HP, printer, atau komputer biasanya menggunakan IP private. Contoh 192.168x.x10.x.x.x. IP privat tidak bisa langsung dipakai untuk mengakses internet. Karena itu, router perlu menerjemahkan IP tersebut menjadi IP publik, yaitu IP yang dikenali oleh jaringan internet global. Yang selanjutnya, mengapa NAT diperlukan? Yang pertama, menghemat IP publik. Alamat IP publik jumlahnya terbatas. Dengan NAT, puluhan atau ratusan perangkat cukup memakai satu IP publik untuk keluar ke internet. Yang kedua, menambah keamanan. NAT menyembunyikan IP privat perangkat dari luar internet, hanya melihat IP publik milik router sehingga perangkat internal tidak terlihat langsung. Yang terakhir, memungkinkan banyak perangkat terkoneksi bersamaan. NAT membuat semua perangkat bisa berbagi satu koneksi internet secara efisien. Selanjutnya, cara kerja NAT. Yang pertama, perangkat misalnya laptop mengirim data dengan IP sumber atau IP privat. Yang kedua, data masuk ke router. Router mengecek tabelnya lalu mengubah IP sumber menjadi IP publik. Yang ketiga, data dikirim ke internet menggunakan IP publik router. Yang keempat, ketika ada balasan dari server internet, data dikembalikan ke router sesuai alamat tujuan. Yang terakhir, router menerjemahkan kembali IP publik, IP privat, dan mengirimkan data ke perangkat yang benar. Kelebihan NAT. Yang pertama, menghemat IP publik. NAT memungkinkan banyak perangkat memakai satu IP publik, cocok untuk rumah, sekolah, atau kantor yang publiknya terbatas. Kedua, meningkatkan keamanan. Alamat IP lokal atau private tidak terlihat dari internet, sehingga perangkat internal lebih aman dari serangan langsung. Yang ketiga, mempermudah pengelolaan jaringan. Admin hanya perlu mengatur satu IP publik untuk keluar masuk internet, sehingga jaringan lebih mudah diatur. Yang keempat, fleksibel, dapat digunakan pada berbagai perangkat jaringan seperti router, firewall, atau mikrotik. Yang terakhir, mendukung banyak pengguna. Dengan NAT, ratusan perangkat tetap bisa terkoneksi internet meski hanya dengan satu IP publik. Kekurangan NAT. 1. Menyulitkan pelacakan dan identifikasi. NAT menyembunyikan alamat IP asli perangkat. Akibatnya, ketika terjadinya masalah jaringan atau serangan, lebih sulit mengetahui perangkat mana yang sebenarnya melakukan koneksi. Yang kedua, mengganggu beberapa jenis aplikasi. Beberapa aplikasi atau protokol yang membutuhkan koneksi langsung end-to-end, misalnya VoIP, video call tertentu, game online lama, atau aplikasi P2P, dapat terganggu karena NAT mengubah alamat IP dan port. Yang ketiga, membuat komunikasi end-to-end tidak langsung. Pada jaringan ideal seperti di IP versi 6, perangkat dapat saling berhubung langsung. NAT membuat komunikasi melewati proses penerjemahan sehingga tidak benar-benar end-to-end. Yang keempat,
4. Menambah bahan router. Router harus menerjemahkan setiap paket data yang melewati NAT. Ini menambah kerja router dan bisa menurunkan performa jika trafik semakin besar manual. 5. Menyulitkan hosting server di rumah atau perusahaan. Jika ingin menjalankan server misalnya web atau game server di jaringan lokal, NAT membuatnya lebih rumit karena harus mengatur port forwarding secara manual. Yang selanjutnya, NAT dan IP versi 6. IP versi 6 memiliki jumlah alamat yang sangat besar, sehingga pada dasarnya tidak memerlukan NAT seperti pada IP versi 4. Setiap perangkat dapat memiliki alamat unik tanpa harus berbagi satu IP publik. Namun, dalam praktiknya, beberapa jaringan masih menggunakan NAT 6.4 untuk memungkinkan perangkat IP versi 6 berkomunikasi dengan layanan yang masih memakai IP versi 4. Karena IP versi 4 masih dominan di banyak jaringan dunia, NAT tetap populer dan masih digunakan sampai sekarang sebagai solusi transaksi menuju pengguna IP versi 4 secara penuh. Jenis-jenis NAT. Yang pertama, static NAT, menghubungkan satu IP privat ke satu IP publik secara tetap. Biasanya dipakai untuk server yang harus memiliki alamat publik yang tidak berubah. Kedua, dynamic NAT, menghubungkan IP privat ke kumpulan pool IP publik. Alamat publik diberikan secara acak dari pool saat dibutuhkan. Yang terakhir, PAT, Port Address Translation, disebut juga NAT overload. Banyak perangkat dengan IP privat dapat memakai satu IP publik yang sama. Router membedakannya melalui nomor port. Yang selanjutnya, kesimpulan NAT. NAT Network Address Translation adalah teknologi yang digunakan untuk mengubah IP privat menjadi IP publik sehingga banyak perangkat dapat mengakses internet menggunakan satu alamat publik. NAT membantu menghemat alamat IP versi 4, meningkatkan keamanan jaringan, dan mempermudah koneksi antar perangkat. Karena IP versi 4 masih dominan digunakan, NAT tetap menjadi solusi penting dalam pengelolaan jaringan hingga saat ini. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.